Salawat sering salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini kelak mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jamaah musalla asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum dimulai pengajian pada malam hari ini, marilah kita buka dengan Ummul Quran, yaitu dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihin wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin jamaah musalla syariah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan apa-apa yang disampaikan oleh guru kita bersama Bapak Ustadz Musonib Hafid. Kepadanya kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wa nailil ila hadrati sayyidina Muhammadin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah jami' abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ahli baitihi wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ila arwah jami'il ulama'il amilin wal awliya'is salimin wa jami'il muallifil kutub, khususan muallifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa nahusu khususan ila ruhi muallif hadal kitab Imam Tahir bin Salih wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa muallimina wa jami' ahli kubur fi hadhihi baldah madadana bimadadihim wa ada alaina min barakatihim wa amtir alaina ghaitha karamatihim wa nafahatihim wa fuyudatihim fid din wad dunya wal akhirah. Syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Jamaah sekalian, insyaallah di bulan-bulan ini kita akan menyelenggarakan peringatan Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj di bulan Februari ini pula insyaallah kita akan tawakuf Isra Mi'raj, dan ada beberapa hajat di Musholla Syariah. Salah satunya adalah tadi peringatan Isra Mi'raj. Musholla kita juga sepertinya akan ada banyak renovasi ya, yang tentu membutuhkan dukungan doa, tenaga, materi dan lain sebagainya. Kita memohon kepada Allah hajat-hajat kita khususnya di Musholla Syariah di bulan ini peringatan Isra Mi'raj, renovasi masjid ini, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah, diberikan kemudahan, panitianya sehat-sehat, rizkinya datang dari segala penjuru. Amin ya rabbal alamin. Dengan keberkahan surat Al-Fatihah, dengan mukjizat surat Al-Fatihah, mudah-mudahan qabul segala hajat kita di bulan Februari ini, khususnya hajat jamaah di Musholla Syariah. Ala hadihin niyah wa bi sirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hasbi wa kafa wa salatan wa salaman ala habibihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa anta fattahul alim. Amma ba'du. Daratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, Ketua DKM Musholla As-Syariah Bapak Eko Nopianto beserta jajaran kepengurusan, Bapak Ibu jamaah sekalian yang hadir yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diberikan kembali hidayah oleh Allah, kekuatan oleh Allah, pertolongan oleh Allah sehingga dimudahkan langkah kaki kita untuk sama-sama hadir di majlis mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni thalabul ilmi. Ini kalau mau jujur-jujuran Pak ya, ini jam segini ini lagi capek-capeknya sebenarnya Pak ya. Walaupun Bapak hari Minggu libur di kantor, tetap kerjaan si numpuk Pak ya. Malah kadang lebih repot lagi libur, kerjaan ada aja. Mungkin ada yang baru datang ke rumah, capek sebenarnya kita malam hari ini, mungkin badannya nggak capek tapi agak meriang mungkin ya. Biasanya pakai jaket yang meriang tuh ya. Siapa ada yang pakai jaket nggak di sini? Nah itu Pak Edir ya, agak meriang kelihatannya. Meriang, oh iya, meriang enggak, tapi kadang mungkin sakit ya, sakit, meriang, capek, ngantuk, itu penyakitnya kan. Jam segini itu kalau jujur-jujuran sih sebenarnya banyak halangan kita untuk hadir ke majelis ilmu. Malah penyakit yang paling bahaya itu sebenarnya adalah bukan sakit, malas itu. Malas itu. Kalau sakit insya Allah jarang Pak ya. Kalau kecuali tanggal tua aja mungkin agak sakit dikit ya. Nah kalau tanggal-tanggal segini insya Allah masih stabil kayaknya ya. Nah ini penyakit yang sering kita sulit memerangi itu sifat malas, kaslan ya. Sifat malas ini luar biasa. Insya Allah kalau nggak males sih puyeng dikit berangkat, kemudian pusing dikit berangkat. Nah ini kenapa kita masih males beribadah? Kenapa kita masih uring-uringan, masih nunda-nunda kalau
amal soleh. Kenapa kita ini di umur kita yang mungkin kebanyakan lebih dari 40 tahun ya, gitu. Tapi kok semangat ibadahnya masih kayak dulu ketika masih bujangan. Umur bertambah tapi semangat tidak pernah bertambah. Ini dikatakan oleh para ulama salah satu penyebabnya barangkali kenapa kita masih males-malesan, gak bergairah ibadah itu apa? Salah satunya kita ini belum mendapatkan, kata para ulama, apa? Tahqiqul ibadah wa tahsilu halawatiha, kata para ulama. Kita ini selama ini jangan-jangan belum merasakan nikmatnya ibadah. Gitu ya. Jadi yang bikin kita males itu salah satunya mungkin kita belum merasakan manisnya, enaknya, nikmatnya ibadah. Ada teman saya Pak, Bu ya, itu kalau makan soto Lamongan itu harus ke Karawang dulu Pak. Ada katanya di sana soto Lamongan, tapi penjualnya orang Karawang di sana. Itu rela 3 jam dari sini naik mobil. 3 jam di sananya karena rasanya lumayan mungkin ya, ngantrinya sampai 1,5 jam. Jadi datang ke sana itu ya namanya kalau ada rasa tuh begitu ya, 1,5 jam. Jadi untuk makan semangkok soto itu memerlukan waktu hampir 5-4 jam. 5-4 jam ya, keburu gemeter kita apa ya, ya pingsan kita. Nah kenapa itu teman saya itu sampai jauh-jauh ke Karawang gitu, ngejar soto Lamongan itu. Padahal di Cibitung banyaknya luar biasa. Di Tambun, wah banyak soto-soto Lamongan, mungkin ada soto macam-macam gitu ya. Tapi dikejar ke sana karena apa? Karena dia sudah merasakan nikmatnya. Nikmatnya soto Lamongan yang tidak ditemukan di Bekasi mungkin. Dia rela menghabiskan waktunya, tenaganya, uangnya kan. Bahkan setia menunggu ngantri sampai 1,5 jam. Kenapa orang bisa melakukan itu? Karena dia sudah merasakan lezatnya, nikmatnya soto yang di Karawang. Jadi apa aja dihadapin kalau udah ngerasain nikmat tuh begitu orang. Sampai kapanpun dikejar, jauh seperti apapun dikejar. Mungkin kita dulu mungkin Pak ya, seneng joget di panggung. Ada nggak ini? Gak ada. Dulu mungkin ya, lagi masih masih ngalor ngidul hidupnya ya. Ada orang yang seneng banget joget di panggung sama biduan itu. Padahal modal 2 ribuan aja Pak ya. Tapi gayanya luar biasa. Gitu ya. Bukan hanya di tempatnya, ketika dengar di ujung desa disamperin. Biar pengen joget gitu. Malah di desa tetangga disamperin, di tetangga kecamatan disamperin, tetangga kabupaten disamperin semua. Itu kenapa sampai dikejar-kejar gitu? Karena kemungkinan besar dia udah merasakan nikmatnya joget itu. Nikmatnya joget di atas panggung. Orang bisa melakukan apa saja. Mungkin agak meriang badannya, tapi demi joget di atas panggung rela mengeluarkan uang, tenaga, waktu dan lain sebagainya. Nah, kita kalau tahajud gimana Pak? Dilawan gak tuh ngantuknya gitu ya? Dinginnya, capeknya. Orang-orang yang sudah merasakan tahsilul halawah ya, halawah itu enaknya ibadah, sedingin apapun insya Allah akan dilawan, karena sudah ngerasain nikmatnya tahajud kayak apa. Dingin nggak jadi masalah ya, kemudian ngantuk, capek nggak jadi masalah, dilawan semuanya demi nikmatnya tahajud. Jadi jangan-jangan kalau kita hari ini misalnya tahajudnya masih uring-uringan, kadang tahajud, kadang enggak, jangan-jangan mungkin gitu ya, kita belum ke titik nikmat ibadah tahajud itu. Gitu ya. Sedekah, orang yang sudah merasakan nikmatnya sedekah, kecanduan, Pak. Enggak cukup amin ini Pak ya, harus dia. Jadi apa? Kecanduan. Jadi bukan karena balasannya dari sedekah itu, bukan. Ada kebahagiaan tersendiri kalau kita bisa bantu orang tuh. Nah, orang-orang yang suka sedekah biasanya balasannya justru lebih bahagia daripada orang yang dikasih sedekah sama kita. Kebahagiaan itu yang tidak bisa ditemukan mungkin lewat dzikir, mungkin lewat tahajud. Jadi ada kebahagiaan tersendiri bagi orang-orang yang bisa membantu orang, dan kebahagiaan itu mahal. Nah, orang yang sudah merasakan nikmatnya bersedekah,
ketika ada uang sedikit apapun pengen berbagi. Apalagi kalau uangnya mau ke anak yatim, mau ke pembangunan, mau ke janda tua ya, dan lain sebagainya, dia pasti. Nah ini jadi itulah yang menyebabkan kenapa kata para ulama kita jadi malas beribadah, karena ketika ibadah kita belum merasakan nikmatnya ibadah. Kalau sudah merasakan nikmatnya ibadah, seberat apapun, sejauh apapun, secapek apapun akan dikerjakan ibadah ya. Cuma ternyata merasakan nikmat ibadah tuh nggak gampang gitu Pak ya. Nggak gampang, nggak pagi ibadah terus malamnya langsung nikmat tuh nggak bisa Pak. Ada proses, ada tahapan agar ibadahnya nikmat, agar ibadahnya Makanya dulu ada orang datang ke ulama gitu ya, mengalami keresahan ketika ibadah tuh nggak enak gitu ibadahnya, nggak ces gitu, nggak dingin, nggak enak gitu. Kenapa ibadah kok begini-begini aja, nggak ada ketentraman, dikir dibaca tapi kok masih gelisah saja misalnya. Datang kepada ulama bertanya. Apa pertanyaannya? Kaifat tariq ya, kaifat tariq ala tahqiqil ibadati wa tahsili halawatiha. Kiai, syekh, guru ya, saya mau tanya ini ya, saya ibadah bertahun-tahun dari sejak balik sampai usia segini, kok enggak nikmat-nikmat ibadah tuh. Kaifat tariq, bagaimana caranya agar saya mendapatkan halawatul ibadah, manisnya ibadah, nikmatnya ibadah. Dan ini mungkin pertanyaan yang ingin kita tanyakan mungkin ya, yang selama ini ibadah tapi belum merasakan kenikmatan ibadah. Makanya Bapak jangan adeh kalau diceritakan ada ulama setiap malam khatam Quran, gak usah aneh. Ada ulama tiap malam misalkan sholat sunnah mutlak sampai 200 rakaat. Kenapa kok bisa gitu ya? Karena sudah nikmat. Orang kalau sudah nikmat tuh lupa waktu Pak. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam manakibnya diceritakan beliau itu sholat subuh itu memakai wudhunya sholat isya. Jadi sholat isya wudhu, itu wudhu nggak batal sampai, berarti tidur nggak tuh Syekh Abdul Qadir? Berarti nggak tidur Syekh Abdul Qadir Jailani dari isya sampai subuh tidak tidur. Ngapain? Ibadah terus. Berapa jam itu Pak kalau dari isya ke subuh? Ya 8-9 jam. Tapi ya untuk para orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya ibadah, ya tidak jadi masalah, enak. Gak inget wah, kalau mau masuk ke bioskop gimana Pak dulu? Lagi masih muda, 3 jam Pak ya. Lihat film apa tahu ya jam 3 masuk, keluar setengah 6. Tapi kok enak-enak aja di bioskop tuh. Nah? Oh filmnya India tuh Pak Eko katanya ya. Sama istrinya yang sekarang mungkin ya. Nah itu jadi 3 jam di bioskop kok adem-adem aja, nggak ada resah, seneng gitu ya. Tiba-tiba masuk terang keluar gel. Kenapa itu? Karena sudah merasakan nikmatnya nonton film, nikmatnya di dalam bioskop gitu ya. Jadi jam yang begitu lama itu tidak jadi masalah. Begitu juga para ahlullah, orang-orang yang sudah dekat sama Allah, berpuluh-puluh juz ya, berjam-jam ibadah itu ya nikmatnya luar biasa. Nikmatnya luar. Nah, kata ulama tadi, kenapa engkau tidak bisa nikmat ibadah? Resepnya kata ulama ini, fala tandur ila khalqi wa khosatan ila abna'id dunya, kata beliau. Kalau ingin tentram, ingin tenang ibadahnya, nikmat ibadahnya, jangan banyakin lihat orang, jangan banyak bandingin diri kita dengan orang lain. Ternyata ketika kita banyak membandingkan diri kita dengan orang lain Pak, apa ekonominya, apa ilmunya, apa kebahagiaannya, rezekinya, apa saja dibandingkan, ternyata kenyataannya banyak orang-orang yang lebih beruntung dari kita Pak. Usianya masih 30 tahun, kok materinya lebih hebat dia gitu, kok gajinya lebih gede dia, ada nggak begitu Pak? Jadi kalau kita membandingkan siapapun orang lain ya, ada banyak orang yang beruntungnya lebih dari kita gitu ya. Nah ini ketika kita sering membandingkan itu nanti mengganggu pikiran kata ulama, mengganggu pikiran, masuk ke hati, dan dari hati itulah nanti lahir namanya dulmah. Dulmah itu kegelisahan, ada nanti rasa ngeluh Pak. Mulai itu kita nyari-nyari
Kenapa saya umur segini ya Allah kok enggak seberuntung dia gitu. Mulai itu mempertanyakan Tuhan. Mulai memprotes takdir. Mulai kenapa suudon sama Allah. Nah ketika suudon, ketika kita pikirannya udah kalut, ketika dibawa ibadah nggak nikmat Pak. Gitu ya. Jadi terlalu banyak kita membanding-bandingkan, apalagi abnaid dunia kata ulama itu, ketika dibandingkan dengan orang-orang yang orientasi hidupnya dunia Pak. Bukan berarti orang yang bekerja, bukan. Ada orang di dunia ini, dunia itu segala-galanya Pak. Sampai lupa sholat, lupa pengajian, lupa tempat-tempat yang mulia itu lupa gitu. Jadi orientasinya kita dibandingkan dengan mereka yang 24 jam nyari dunia, ya sekak seter kita Pak, kalah pasti kan. Karena 24 jam mereka kerja. Kita paling 8 jam ke rumah istirahat. Dinikmati hidup kita itu. Mereka 24 jam. Ketika dibandingkan ya pasti kalah kita. Duniawinya misalkan Pak ya. Lebih-lebih ketika kita membandingkan dunia kita dengan abnaid dunia. Abnaid dunia itu anak-anak dunia. Orang-orang yang hidupnya orientasinya ya kita akan resah nanti hidupnya. Nah keresahan inilah nanti yang akan menghilangkan nikmatnya ibadah. Ngelihat orang yang lebih dari kita, apapun kelebihan itu, ya materi atau tidak materi, itu akan mengganggu pikiran, hati, dan merusak kenikmatan kita dalam beribadah. Nah orang yang bertanya ini, waduh Kiai, Syekh, kalau kita nggak bisa, saya nggak bisa kalau nggak membandingin begitu ya. Karena di depan rumah saya orang kayanya itu, di pinggir konglomerat, di depan konglomerat, kita doang nih yang gubuk gitu kan. Jadi saya nggak bisa kalau ngamali itu nggak bisa. Jadi gimana? Ada nggak solusi lain? Kalau ngelihat orang kaya, orang yang lebih dari saya nggak bisa saya begitu ya. Tolong dicari solusi lagi. Ya sudah, kalau kamu tidak bisa meninggalkan itu, tidak bisa, apalagi orang bergaul, berbisnis gitu kan, pasti ketemu banyak orang gitu kan, bisa membandingkan. Kata ulama, fala tasma' kalamahum. Ya sudah, yang penting kamu jangan apa? Jangan suka dengerin omongan mereka-mereka ahli dunia. Jangan terlalu banyak sering mereka-mereka yang lebih dari kita. Karena bapak yang maaf gajinya 1 bulan 5 juta misalkan, nongkrong sama orang yang seharinya 5 miliar duitnya, puyeng Pak? Puyeng nggak Pak kira-kira? Obrolannya miliar, M terus, tiap hari transfer M. Ya hati kita rusak nanti Pak, kelama-kelamaan. Mulai ngerasa nggak dapat apa-apa kita di dunia itu. Mulai ngerasa kita ini apa? Dikasih nikmat sedikit. Gitu ya. Ketika kita banyak mendengarkan obrolan-obrolan orang-orang yang lebih dari kita, itu mengganggu kenikmatan ibadah nantinya. Kenapa? Merusak pikiran dan hati. Ya tadi lagi gelisah, protes sama Allah, tidak nerima takdir, apalagi orangnya lebih muda dari kita, gitu ya. Tapi biasanya susah juga ini orang, ya. Ketika mendengar nggak bisa karena di depan mata kita tiap hari ketemu. Ya sudah, kata para ulama kalau nggak bisa itu, yang ketiga katanya apa? Fala taskun ma'ahum. Silahkan bergaul dengan orang-orang yang nasibnya lebih baik dari kita, tapi hati kamu jangan pernah nyaman ketika hidup bersama mereka, gitu ya. Jangan nyaman berinteraksi dengan banyak orang gitu Pak. Karena orang pagi nih Pak ya, kalau orang banyak berinteraksi dengan, maksudnya interaksi yang tidak berfaedah gitu Pak ya. Kalau interaksinya ada faedah, kayak kita kan berkumpul begini kan ada faedahnya. Atau Bapak misalkan interaksi de bisnis gitu ya, yang ada faedah untuk nyari nafkah gitu. Misalkan nggak ada faedah dunia, nggak ada faedah, kita menghabiskan waktu nongkrong yang nggak jelas. Itu setiap kita ketemu orang kan pasti ngobrol Pak umumnya Pak ya. Ngobrol, dianya curhat, keluhan hidup dia, kitanya curhat. Jadi masalah-masalah orang lain kadang masuk ke pikiran kita, gitu ya. Makanya syariat itu ada ajaran sufi, tasawuf yang membatasi kita untuk bergaul dengan banyak orang. Kholwah namanya ya, menyendiri. Ada saat-saat kita tuh perlu menyendiri hidup tuh. Jangan terlalu banyak bermasyarakat dulu. Ada saat-saat kita tuh perlu menyendiri, saat-saat menyendiri. Karena ketika kita bergaul masyarakat ada gesekan nanti Pak ya, ada beda pendapat, dan itu ke bawah pikiran Pak gitu. Ada orang nggak bisa tidur karena apa? Karena baru berantem sama tetangga misalkan, gitu. Apalagi kalau berantem sama satu RT misalkan, ya sudah, boro-boro tenang tidur, ibadah pun jadi tidak tenang. Makanya
intinya kata para ulama ini, salah satu ikhtiar kita agar mendapatkan ketentraman ibadah, nikmat ibadah itu membatasi diri ya, untuk tidak bergaul yang tidak berfaedah. Bukan berarti mengajarkan kita diam di rumah, bukan Pak. Bergaulah yang bermanfaat saja untuk dunia kita, untuk akhirat kita. Kalau lebih dari itu, bagaimana? Tidak perlu kita memperbanyak bergaul. Ya misalkan yang tidak ada manfaat dunia dan akhirat. Karena ketika banyak bergaul akan banyak informasi-informasi yang terserap, dan itu akan membebani pikiran dan hati kita, dan biasanya terbawa dalam ibadah menjadi tidak tenang. Nah itu kenapa kita tidak rajin mungkin ya, atau masih malas beribadah, karena belum merasakan nikmatnya ibadah. Salah satunya yang merusak kenikmatan ibadah, kita terlalu banyak berinteraksi yang tidak penting, yang tidak berfaedah. Baiklah jamaah, kita akan melanjutkan pembahasan kita kitab Jawahirul Kalamiyah halaman 40 ya di kitab saya. Al-Mabhasul Khamis, pembahasan yang kelima. Jadi kemarin kita sudah memahami salah satu kewajiban kita, yaitu meyakini Rasulullah SAW sebagai manusia yang paling mulia dengan perjalanan hidupnya yang paling baik, yang nanti setiap perjalanan hidupnya ini bisa kita tiru, bisa kita jadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah iman kepada Rasul, salah satu kewajiban kita sebagai mukallaf adalah al-imanu bil yaumil akhir. Nah ini ya, al-mabhasul khamis, pembahasan yang kelima, fil imani bil yaumil akhir, menjelaskan tentang keimanan kita kepada hari akhir. Apa itu hari akhir dan bagaimana kita mengimani akan adanya hari akhir. Pertanyaannya, mal yaumul akhir, apa itu hari akhir, wa ma ma'nal imani bihi, dan apa maknanya, maksudnya iman kepada hari akhir. Amal yaumul akhir, adapun hari akhir, jawabnya fahuwa yaumun azim, yaumun azimul ahwal, hari di mana pada hari itu banyak peristiwa-peristiwa dahsyat. Ya, banyak sekali ketakutan-ketakutan yang luar biasa di hari itu. Karena saking takutnya, tusibu fihi atfalun, anak-anak kecil mendadak beruban. Ya, tusibu beruban fihi di hari itu. Siapa? Atfalun, anak-anak kecil. Taqumun nasu fihim min kuburihim, di hari akhir itu juga dibangkitkanlah, dihidupkan kembali manusia-manusia yang telah wafat di alam kuburnya. Kemudian wa yuhsyaruna ila sa'idin wahid lil hisab, setelah dibangunkan di hari akhir itu, digiringlah kita ke sebuah tempat, ya, padang mahsyar, untuk dimintai pertanggungjawaban kita. Tsumma yaulu amruhum ilan naimi awil azabi, setelah dihisab ditentukan urusan kita, nasib kita mendapatkan surga Allah atau mendapatkan nerakanya Allah. Nah itu, jadi ada dua pembahasan ya di Mabhasul Khamis. Yang pertama, apa itu hari akhir? Sebagian ulama menyamakan hari akhir itu sama dengan hari kiamat, gitu ya. Hari akhir, yaumul akhir, yaumun hari, akhir yang terakhir. Kenapa hari ini disebut hari akhir? Kata Imam Ibnu Hajar ya, dikatakan hari akhir karena li'annahu akhiru ayyamid dunya, karena pada hari itu adalah hari terakhir yang ada di dunia. Setelah hari itu ya sudah tidak ada hari lagi. La yauma ba'dahu, tidak ada hari setelah apa? Setelah hari itu. Makanya disebut hari akhir, gitu ya. Nah, hari akhir itu apa tadi? Yaumun azimul ahwal. Jadi hari akhir itu hari di mana ya banyak peristiwa-peristiwa dahsyat terjadi pada hari itu. Banyak petaka, banyak penderitaan, banyak rasa takut. Ahwal itu ketakutan. Ahwal itu adalah penderitaan. Makanya kita
yang sering baca qasidah burdah Imam Al-Busiri ya, atau yang pernah ke makam Rasulullah, katanya di apa tuh namanya, gembok ya, gemboknya makam Rasulullah tuh ada huwal habibul ladzi turja, ada huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal ahwal. Itu ada ahwal ya, li kulli hauli minal ahwali muqtahimi. Itu ada di qasidah burdah. Kita menyebutnya sholawat ya Rabbi bil Mustafa gitu ya, ya Rabbi bil Mustafa. Nah itu apa, huwal habibul ladzi, huwal habib, dialah Nabi Muhammad kekasih kita. Siapa Muhammad itu? Alladzi turja syafa'atuhu, adalah seseorang sosok manusia yang kita harap-harap syafaatnya. Salah satu harapan kita kepada Nabi Muhammad adalah agar kita nanti mendapatkan syafaat, tidak hanya di akhirat tapi di dunia mendapatkan syafaat. Syafaat dari apa? Pertolongan dari apa? Likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Syafaat nanti ketika apa? Ahwal, ada kesusahan-kesusahan kita di hari kiamat nanti. Ketika kita sudah tidak bisa mengandalkan amal kita yang pas-pasan Pak ya. Ketika saudara sudah tidak nolong kita, bahkan nabi-nabi pun gak bisa menolong kita, maka satu-satunya adalah harapan kita Rasulullah. Makanya sering kita baca huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal ahwali muqtahimin. Nah itu ahwal. Jadi nanti di hari kiamat itu, di hari akhir atau hari kiamat, akan banyak terjadi ahwal, akan banyak terjadi kesusahan-kesusahan di hari itu. Saking susahnya tusibu fihil atfal ya, anak kecil mendadak beruban, saking paniknya Pak ya. Itu kejadiannya seperti apa itu Pak ya? Anak kecil mendadak beruban, saking kondisinya mengejutkan ya, mengejutkan. Sampai Imam Al-Munawi ya, Imam Al-Munawi dalam apa itu Jami'us Shaghir ya, kitab Jami'us Shaghir, hari kiamat itu terjadinya, kata beliau, ma bainas subhi wa tulu'il fajri, antara sholat subuh sampai terbitnya matahari. Orang lagi enak-enaknya tidur Pak, tiba-tiba ada ledakan. Gimana tuh Pak? Tilang-tilong gitu ya, lagi enak-enak tidur, lagi enak-enak ngopi, lagi enak-enak bercanda sama anak istri, tiba-tiba ada ledakan. Inna jaljalatas saati syai'un azim ya, kata Allah, ada ledakan-ledakan nanti, ada goncangan-goncangan yang azim, yang besar sekali. Gimana tidak panik? Apalagi enak-enak ngopi, gempa aja kita udah teriak apa-apa ya, udah nggak inget apa-apa. Kalau gempa tuh orang udah nggak inget apa-apa, inget dirinya sendiri udah. Bahkan istrinya sendiri pun nggak inget. Bahkan HP yang harganya 30 juta pun nggak inget Pak. Yang dipikirkan apa? Keselamatan dirinya sendiri gitu ya. Nah itu baru gempa begitu doang Pak, yang cuma 2 menit, 3 menit itu Pak ya, yang cuma berapa skala Richter saja. Ini kondisinya lebih dari itu. Kita sering baca surat Al-Qari'ah itu Pak ya, yauma yakunun nasu kal farasil mabathuth ya. Pada hari itu, ketika terjadi hari kiamat, manusia itu dibangunkan dari alam kuburnya bertebangan Pak. Apa tadi, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, seperti laron, seperti nyamuk yang bertebaran. Orang-orang bangun dari alam kubur itu seperti itu Pak nanti. Ketika hari kiamat tuh mereka dibangkitkan dan berterbaran. Bapak kalau jam 2 malam ada yang ngikik gitu gimana Pak? Ada satu orang pakai mukena gitu ya, nongkrong di pohon mangga gitu jam 2, gimana tuh? Lari apa ngajak kenalan Pak? Lah anak majelis juga ya lari pasti Pak. Pas lari di depan ada lagi, ya sudah mending pingsan aja udah ya. Paniknya baru apa? Baru satu itu aja, mayat itu kan bahasanya. Satu hantu masuk mayat. Nanti di hari kiamat terjadi itu yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Manusia itu, kata tafsirnya, itu dibangkitkan dari alam kubur seperti laron berterbangan gitu ya. Kebayang gitu. Wah, orang-orang bangun dari alam kubur gimana gitu Pak ya. Itu apa tuh? Pemakaman di belakang itu keluar semua apa gimana kita ini? Subuh pada keluar begitu, tok 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 ya, teman kita, siapa kita, paniknya luar biasa. Wa takunul jibalu kal
ihnil mangfus. Bukan hanya itu yang berterbangan, gunung-gunung udah kayak kapas, Pak. Gunung di depan rumah udah blodo, wah udah kayak di film-film gitu, Pak ya. Kan ada dulu filmnya apa gitu kan. Jadi ya wajar ya kalau dikatakan anak kecil mendadak beruban tuh karena paniknya luar biasa. Gunung di depan mata berterbangan, mayat-mayat dibangunkan oleh Allah berterbangan. Itu kondisi itu dikatakan azimul ahwal hari itu. Jadi akan terjadi seperti itu. Malah dalam ayat lain diceritakan saking paniknya kata Allah wa tadhallu kullu murdi'atin amma ardoat, ya. Bukan hanya anak kecil mendadak beruban, sampai ibu-ibu yang menyusui nggak ingat kalau dia sedang menyusui gitu, nggak ingat sama anaknya. Ibu sejahat-jahatnya ibu ya pasti ingat sama anaknya, Pak. Apalagi anaknya masih bayi, masih disusui, lagi belanja juga buru-buru ke rumah gitu ya, takut bangun nggak bisa disusui nanti. Saking ingatnya ibu, saking sayangnya ini ketika terjadi hari akhir kata Allah, semua ibu yang menyusui nggak ingat lagi kalau dia punya anak, saking paniknya gitu, Pak ya. Tadhallu kullu murdi'atin amma ardo'at, saking paniknya gitu kan. Wa tada'u kullu dati hamlin hamlaha kata Allah. Banyak orang yang sedang hamil keguguran pada hari itu, karena udah saking panik nggak ingat, badan lari kemana-mana menabrak ini, udah nggak ingat kalau dia sedang hamil. Akhirnya pada keguguran. Wataran nasa sukar, orang-orang pada saat itu kata Allah seperti orang mabuk, bingung gitu, bingungnya luar, udah nggak mikirin anak, udah nggak mikirin harta, udah nggak mikirin saldo di ATM, udah BNI-nya juga kena angin, Pak, udah ATM-nya udah hancur-hancuran, jadi udah pikirannya gimana nyelamatkan diri kita sendiri gitu ya. Makanya kata Allah wataran nasa sukaro, manusia itu terlihat seperti sukaro, orang-orang yang mabuk. Bingungnya luar biasa. Wa ma hum bisukaro, padahal mereka tidak minum air keras, tidak mabuk sebenarnya. Kenapa mereka seperti orang mabuk? Walakinna adaballahi syadid, karena saat itu ada goncangan besar. Yaitu jadi makanya dikatakan hari akhir itu adalah hari yang banyak kepanikan, karena oleh Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan betapa dahsyatnya hari kiamat, hari akhir gitu ya. Nah, setelah kejadian itu selesai, akhirnya apa? Semua tadi ahli kubur dibangunkan, kemudian tahapan selanjutnya kita wa yusyaruna ila sa'idin wahid. Kita digiring semua manusia, bahkan dari sejak Nabi Adam, umat Nabi Adam sampai kepada umat terakhir Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Satu, lil hisab, untuk dimintai pertanggungjawaban. Semua yang kita miliki di dunia, semua yang kita lakukan akan dihisab. Bahkan kata para ulama, satu gelas air dingin, Bapak habis main futsal misalkan, beli aqua gelas yang harga 1.000 itu, dingin enak, akan ditanyakan oleh Allah, satu gelas yang dingin itu setelah itu digunakan untuk apa? Sampai satu gelas air dingin pun ma'in barid ya, ma'in barid itu air yang dingin itu akan dipertanyakan oleh Allah. Sampai kata ulama ada mangkok di dalam rumah, akan ditanyakan mangkok itu buat apa? Digunakan untuk makan, untuk ibadah, apa untuk pamer-pameran saja di rumah? Sampai hal-hal kecil pun akan dipertanya. Belum lagi yang punya jabatan, belum lagi karena yang tidak punya jabatan pun Pak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi jangan pikir begini, paling nanti Pak RT yang diminta pertanggungjawaban kan, Pak RW yang dimintai pertanggungjawaban, camat. Kita pun akan dimintai pertanggungjawaban. Yang tidak punya jabatan di dunia pun akan dimintai pertanggungjawaban. Gitu ya. Apa yang dimintai pertanggungjawaban? Tangannya untuk apa? Matanya untuk apa? Makanya kata Imam Ibnu Rajab, al-mu'min qawwamun ala nafsihi. Orang mukmin itu adalah orang yang pemimpin bagi dirinya sendiri. Kalau Pak RT berarti memimpin warganya di RT. Camat berarti dia memimpin warganya di kecamatan. Kalau kita nggak jadi RT, nggak jadi RW, nggak jadi lurah, maka kita apa? Menjadi pemimpin diri kita sendiri. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Terdengar adzan misalkan Bapak ya, sholat subuh terdengar adzan.
Nah itu akan ada, bisa nggak kita memimpin kaki kita untuk bangun? Gitu, terdengar ada nih Pak ya, adan gitu kan. Bangun tidak kita ini kan? Ketika kita tidak bangun padahal terdengar adzan, berarti kita sudah gagal memimpin kaki kita, sudah gagal memimpin badan kita, sudah gagal memimpin keluarga kita dan lain sebagainya. Jadi sekalipun kita tidak punya jabatan duniawi misalkan, tetap kita akan dimintai pertanggungjawaban apa-apa yang kita lakukan. Matanya, bapak yang jadi suami nanti akan ditanya apa? Wa an ahli baitihi, akan ditanya tentang anak istrinya, bagaimana punya anak, punya istri, dididik apa tidak, dinafkahi halal atau haram, semua akan ditanya. Ibu yang punya suami, punya anak juga nanti awwalumatus aluminhul mar'ah, yang nanti akan ditanyakan pertama kali dari seorang perempuan, dari seorang istri itu an sholatiha, setelah sholatnya apa? Wa an ba'liha, kata Rasulullah. Perempuan ini akan ditanya tentang suaminya. Setelah sholat itu bukan ditanya sodakohnya gimana, bukan ditanya nanti misalkan zakatnya seperti apa, hajinya berapa kali. Untuk perempuan yang punya suami, wa an ba'liha bima fa'alat, kata Rasulullah, akan ditanya, kamu punya suami di dunia, diperlakukan apa suami kamu? Dibikin susahkah suaminya, dibikin sakit hatikah suaminya, dibikin pusingkah suaminya, tidak dilayanikah suaminya? Itulah yang nanti akan ditanya setelah sholat. Bukan zakat, bukan puasa, bukan hajinya yang akan ditanya. Ikhlas apa enggak? Nah kalau laki-laki setelah sholat yang ditanya ada apa? Ahli baitihi. Ahli bait itu anggota keluarganya, anaknya, istri. Jadi sama-sama punya beban. Mendingan jangan nikah aja, tetap yang bujangan juga ditanya. Jadi ya di dunia ini ya emang udah ujian gitu ya, pertanggungjawaban semua. Jadi yang jadi suami akan dimintai pertanggungan suami, yang jadi istri akan ditanya istri pelayanannya kepada suami dan anak-anaknya. Yang punya jabatan ditanya yang tidak punya jabatan bagaimana memimpin indranya, panca indranya, sehatnya. Wah banyak. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Apa itu dalam yaum summa latus alunna yauma idin anin naim. Pada hari itu latus alunna, akan dimintai pertanggungjawaban kalian anin naim, dari semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itulah beratnya menjadi manusia, menjadi mukallaf, menjadi orang yang balik akil, itu ya pertanggungjawaban kepada Allah. Jadi orang yang menghayati, kalau tahu insya Allah Bapak dari mulai SMA mungkin Pak ya, tahu bahwa kita tuh akan dimintai pertanggungjawaban, tapi belum menghayati betul kita tuh ya, mengimani, menghayati, akhirnya mempengaruhi perilaku kita, gitu ya. Nah ini makanya memahami ilmu agama itu tidak hanya sekedar tahu, perlu penghayatan. Ada saat merenungi, mengimani, dan itulah yang nanti akan merubah perilaku kita. Kalau cuma mendengar, oh nanti kita akan dihisab, ya dikasih kopi segelas juga lupa lagi Pak ya. Tapi malam hari ingat-ingat, oh akan dihisab, berarti nanti baju saya akan dihisab, istri saya akan dihisab, harta saya. Ketika kita menghayati, mengimani, ada perubahan nanti perilaku Pak. Itu yang menjadikan ilmu manfaat itu bukan hanya sekedar tahu saja Pak, tapi ada penghayatan, ada keimanan di dalam. Itulah yang akan merubah perilaku kita. Nah setelah itu barulah kita diputuskan ke neraka atau ke surga. Kalau timbangannya lebih banyak baiknya, nanti di surga. Kalau yang jelek nanti di neraka. Itu sebenarnya informasi ini adalah informasi yang sudah sering kita dengar. Gitu. Nah bagaimana iman kepada hari akhirnya? Gitu ya. Kalau tadi kan pengertian hari akhir itu adalah hari di mana banyak peristiwa-peristiwa besar ya, yang sampai anak kecil beruban, dibangunkan pada saat itu orang-orang dari ahli kubur, digiring kita ke alam mahsyar untuk dihisab, dan nanti diputuskan kita menjadi ahli surga atau ahli neraka. Yang ke surga ya selama-lamanya, yang di neraka nanti tergantung tingkat dosanya seperti apa gitu ya. Kalau orang kafir ya berarti selama-lamanya. Kita yang beriman tapi ada maksiat-maksiatnya, berarti sebanyak maksiat itulah nanti lama kita di neraka dan nanti diangkat ke surga untuk selama-lamanya.
Nah, wa ammal imanu bihi, bagaimana iman, ya caranya iman, mengimani kita dengan adanya hari akhir. Kita dikatakan iman kepada adanya hari akhir itu gimana? Wa huwa tasdikun, yaitu dengan cara membenarkan dalam hati kita, meyakini dalam hati kita bi annahu la budda ayyatiya. Jadi mengimani akan adanya hari akhir adalah apa? Meyakini bahwa hari akhir itu akan benar-benar terjadi. Gitu Pak ya. Akan benar-benar terjadi, dan yang diceritakan oleh Nabi dan Al-Qur'an tadi tentang saking paniknya orang akan gunung beterbangan itu, kemudian manusia seperti laron yang bertebaran, itu kita imani. Apapun yang terjadi di hari kiamat, kita imani bahwa itu akan terjadi. Jadi simpel kalau iman kepada hari akhir itu meyakini bahwa kiamat akan terjadi, ya, dan segala sesuatu yang terjadi di hari kiamat seperti yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran atau Nabi dalam hadis-hadisnya, itu pun pasti akan dialami oleh orang yang mengalami hari kiamat. Nah, ketika kita meyakini itu, sudah dikatakan iman kepada hari akhir, gitu ya. Tapi oleh Allah tidak dikasih bocoran hari kiamat tuh Pak ya. Tidak dikasih informasi oh tanggal begini segini, enggak. Gitu ya. Jadi innama ilmuha indallah, kata Allah sendiri bahwa tentang terjadinya hari kiamat itu adalah rahasia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma Rasulullah ngasih bocoran biasanya. Ya kiamatnya sih entah kapan gitu Pak ya, entah 100 tahun lagi, entah seminggu lagi, entah sebulan lagi, tidak ada keterangan pasti gitu ya. Cuma kalau tanda-tandanya gitu ya, tanda-tandanya kiamat oleh Rasulullah sudah disampaikan. Malah Allah sendiri dalam Al-Quran bagaimana? Kata Allah, la'alla sa'atu antakuna qariba. Kata Allah ketika menjelaskan hari kiamat, bisa jadi hari kiamat itu sudah dekat, qarib. Ya, dirahasiakan oleh aku, kata Allah, tapi bisa jadi kiamat itu qariba, waktunya sudah sangat dekat, kita nggak pernah tahu. Nabi sendiri ketika diutus jadi nabi, ngomongnya bagaimana? Bu'istu wasa'atu kahataini, kata Rasulullah. Saya diutus hari ini dan jarak aku dengan kiamat itu kahataini, seperti dua jari ini. Usbu wal wusta, usbu itu jari apa nih? Telunjuk, wusta jari tengah. Jadi Rasulullah berisyarat bahwa saya dengan hari kiamat itu udah kayak telunjuk, jaraknya dengan udah dekat sekali. Tapi mungkin dekatnya kan bukan dekat ukuran dunia, karena Nabi saja udah 1400 ke kita ya. Tapi apa namanya? Menegaskan bahwa kiamat itu tidak ada yang tahu, kata Allah, dan bisa jadi kiamat itu waktunya sudah sangat dekat. Nah, itu tidak ada keterangan pasti terjadinya kapan, tapi tanda-tandanya oleh Rasulullah dikasih bocoran. Jangan-jangan tanda-tanda itu sudah ditemui kita hari ini. Kalau sudah ditemui berarti tinggal nunggu tombol aja gitu Pak ya. Pencet ya sudah berantakan. Apa salah satu tandanya kata Rasulullah, idza kana akhiruz zaman yarfa'ullahu barakatan fil ardi. Salah satunya apa? Ketika mendekati hari kiamat itu Allah mengangkat keberkahan di muka bumi ini. Orang banyak ilmunya nggak berkah. Punya harta, hartanya nggak berkah. Punya anak, anaknya nggak berkah. Yang dimiliki orang udah nggak ada berkahnya, udah ada kebaikannya. Ilmu bukan menjadikan kita semakin tawadu, semakin sombong. Berarti ilmunya nggak berkah. Harta menjadikan kita semakin sombong, semakin kikir misalkan, semakin pelit, berarti tidak barokah. Punya istri, istrinya semakin tidak taat, tidak ada keberkahan. Itu tandanya mendekati hari kiamat. Di setiap apa yang kita miliki, kata Rasulullah, tidak ada keberkahan sama sekali. Kemudian juga ketika kata Rasulullah, wa yarfa'ul haya minan nisa. Di hari kiamat itu oleh Allah dihilangkan rasa malu dari para perempuan. Perempuan di mana udah nggak ada malunya, gitu ya. Kepada suaminya sudah berani nyentak, kepada suaminya sudah, perempuan-perempuan yang belum punya suami terbuka aurat sudah tidak malu. Jadi ketika para perempuan sudah diangkat rasa malunya, itu pertanda kiamat sudah dekat. Kata siapa? Kata
Wa yarfa'ul adla 'anil hukam. Banyak pemimpin yang sudah tidak adil, diangkat adilnya dari para pemimpin. Dan kalau bicara itu sepertinya kita sudah nemu semua, Pak. Sepertinya sudah nemu semua. Wa yarfa'ur rahmah 'anil qulub. Kata Rasulullah ketika mau kiamat itu Allah cabut rasa rahmah di hati manusia. Udah jarang nemuin orang yang punya kasih sayang. Tegaan orang tuh, sama tetangga tega, sama anak tega. Anaknya bandel ya terserah, tega aja gitu. Anaknya, istrinya nggak dinafkah, tega gitu kan. Jadi melihat, jadi di dalam hati kita sudah ada rahmah, sudah dicabut rasa belas kasihan. Ngedengar ada foto-foto di Palestina ya biasa-biasa aja udah. Nggak ada iba, nggak ada doa, apalagi ngirim apa-apa gitu ya. Jadi melihat saudara-saudara kita yang misalkan didolimi oleh orang-orang kafir, hati kita udah nggak tersentuh, Pak. Biasa-biasa aja. Ada tetangga kita kena musibah ya biasa ada. Jadi tidak ada rasa belas kasihan di dalam hati kita, itu menandakan berarti kiamat sudah sangat dekat gitu ya. Nah ini jadi kondisi di mana sudah rusak sekali dunia ini ketika mau terjadi kiamat. Makanya paling rugi-ruginya orang, paling buruk-buruknya orang, saya sering katakan orang yang menjumpai hari kiamat. Gitu ya. Karena hidup di zaman yang rusaknya luar biasa, Pak. Ya, inna min syirarin nas, kata Rasulullah, man tudrikuhumul sa'ah wa hum ahya. Jadi orang yang paling buruk syirarun nas, manusia yang paling buruk itu man tudrikuhumus sa'ah, orang yang menjumpai hari kiamat wa hum ahya, dia hidup di masa itu. Paling buruk-buruknya orang. Kenapa paling buruk orang? Kata Imam Ibnu Katsir, kenapa paling buruk? Karena hidup di zaman penuh maksiat, sudah rusak, sudah hancur, sudah rusaknya luar biasa. Ada anak sudah berzina dengan ibunya, gitu kan, rusaknya luar biasa. Kemudian sampai nama Allah pun sudah nggak disebut lagi, Pak. Nggak ada di apalagi musola gitu ya. Musola mungkin ada ya, tapi orang tuh udah nggak ada satupun yang menyebut nama Allah. Allah tuh nggak ada. Berarti saking apanya tuh, Pak? Udah lupa total sama Allah. Udah apa tuh? Jahiliyah, lebih-lebih jahiliyah malah kan. Allah saja sudah tidak disebut. Berarti saking rusaknya, kata Ibnu Katsir, nama Allah pun sudah tidak disebut lagi. Musola ya sudah mungkin tempat-tempat maksiat nanti gitu kan. Makanya kata Rasulullah, la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat bila di dunia masih disebut asma Allah. Jadi kalau di dunia masih ada yang Allah Allah, nggak akan terjadi kiamat. Masih ada yang tahlil, pesantren masih ada gitu ya, majelis taklim masih ada. Insya Allah itu yang memperlambat kiamat itu, gitu ya, memperlambat ya. Tapi kalau sudah Allah sudah nggak disebut, berarti kan sudah tidak ada pesantren. Mungkin ada fisiknya, tapi isinya sudah bukan disebut lagi Allah. Majelis taklim sudah tidak disebut lagi Allah. Saking rusaknya zaman pada saat itu. Jadi yang paling penting sebenarnya bukan lagi kapan kiamat terjadi, kapan itu ya. Yang paling penting adalah kita dari sekarang sudah menyiapkan diri. Ya, pengen ketemu kiamat nggak Pak, kira-kira Pak? Loh gitu ya. Jadi kita kan nggak tahu nih, kita menjumpai kiamat apa tidak. Maka sebenarnya walaupun ada hadis misalkan kiamat itu terjadi hari Jumat, la taqumus sa'ah illa fi yaumil Jumat, kata Rasulullah. Ada memang bocoran-bocoran spesifiknya ada, tapi hakikatnya terjadi kan kita nggak pernah tahu. Gitu ya. Tidak pernah tahu apakah kita nanti menjumpai apa tidak, wallahu alam bisawab. Tidak ada satupun yang tahu kita menjumpai. Tapi kalau kita menjumpai, ya berarti kita hidup di zaman yang rusaknya luar biasa, gitu ya. Maka yang paling penting bukan kapan kiamat, bukan nanti terjadi kapan. Yang paling penting adalah mempersiapkan amal sebanyak-banyak. Itu yang paling penting sih ya. Yang paling penting. Datang seorang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah. Jadi ada orang penasaran, pengen tahu persisnya kiamat itu kapan. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Rasulullah, kiamat itu tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa? Oh 2024 gitu kan. Misalkan, berarti bentar lagi kiamat kan. Misalnya gitu kan. Tapi oleh Rasulullah tidak dikasih bocoran tanggal sekian hari apa. Apa kata Rasulullah?
ma a'dadtalaha. Pertanyaan begitu. Kamu nanya kiamat, udah siap amal apa? Gak perlu tahu kiamat kapan, terjadi kapan. Ibadah apa yang telah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Itu yang paling penting sih ya. Yang paling penting itu adalah mempersiapkan amal sebanyak-banyaknya. Makanya kita oleh para ulama dibimbing, ya, dibimbing amalan-amalan. Itu doa untuk menyelamatkan dari hari kiamat itu yang sering kita baca itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari jahannam wa min fitnatil mahyaya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Itu doa agar kita nanti terbebaskan dari pekewuh ahwal ya hari kiamat. Sering-sering baca itu, dan Rasulullah membaca itu berkali-kali setelah sholat. Atau kata Imam Syafi'i, salah satu amalannya, kalau kita ya mudah-mudahan nggak ketemu bayar, tapi kan nggak tahu kita ya, ketemu hari kiamat itu, kata Imam Syafi'i, agar dibebaskan dari kepayahan hari kiamat, biasa-biasa saja nanti ketika hari kiamat kita perbanyak baca surat Kahfi setiap hari dari ayat 1 sampai 10 saja. Gitu ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba walam yaj'al lahu iwaja, terus sampai 10 ayat, sampai Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu dari ayat 1 sampai 10. Bapak kalau mau baca Quran tuh baca itu dulu biar gampang gitu ya. Gitu. Syukur-syukur dihafal. Kalau enggak tuh sebelum baca Quran, kita kan biasanya dikasih ciri gitu Pak ya. Oh, kemarin sampai ini. Sebelum itu baca dulu Al-Kahfi 10 ayat. Itu menyelamatkan dari fitnah kubur, kata Imam Syafi'i, menyelamatkan kita dari ahwal, dari peristiwa-peristiwa yang menakutkan di hari kiamat. Jadi kesimpulannya, pembahasan pada malam hari ini kita dijelaskan apa itu hari akhir, yaitu hari di mana pada saat itu banyak peristiwa-peristiwa menakutkan, peristiwa yang dahsyat ya. Kemudian setelah itu dibangkitkan hari manusia dari alam kubur, digiring kita ke sebuah tempat untuk dimintai pertanggungjawaban, dan nanti pada puncaknya ditentukan nasib kita di surga atau di neraka. Iman kepada hari akhir artinya apa? Membenarkan, meyakini seyakin-yakinnya bahwa hari kiamat atau hari akhir itu benar-benar akan terjadi, dan segala peristiwa itu pun akan dialami oleh orang-orang yang menjumpai hari kiamat. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah bukan kapan hari kiamat, tapi bekal apa yang kita siapkan dari sholatnya silahkan, yang Qur'annya, yang doa-doa silahkan. Mudah-mudahan nanti setiap ibadah-ibadah kita ini menyelamatkan kita dari ahwal atau ketakutan-ketakutan kita di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ditanyakan. Ini Ustaz, sebagian masyarakat kita, terutama di daerah Jawa, jadi masyarakat itu masih memegang itu apa namanya itu ya, adat, setiap hukum adat kan. Jadi gini Ustaz, kalau mau nikahin anaknya itu masih menghitung masalah hari. Saya hari Rebo, Rebo wakil misalnya nih, itu calonnya itu katakanlah hari Jumat Pon, ya kan, itu misalnya saya nggak paham Bos. Itu kalau Rebo wakil sama Jumat Pon itu katanya itu nggak bagus, ya kan, kalau sampai dipaksakan jadi nanti berantakan, harmonis, bakal bisa cerai. Nah itu betul, ini kan kajian tauhid Pak Ustadz ya. Betul. Jadi gimana pandangan Pak Ustadz, pandangan ilmu tauhid mengenai hukum di adat istiadat di masyarakat tersebut Pak Ustadz. Karena sampai sekarang masih berlaku Pak Ustadz. Yang tadinya mungkin ya pasangan itu awalnya sudah setuju, udah sama-sama seneng ya seneng kan betul Ustaz. Kan jangan sampai gara-gara masa itu akhirnya jadi batal nikah. Kan nikah kan satu sunnah Nabi Muhammad kan itu Ustaz. Itu pertama Ustaz. Ya, bukan perlindungan. Jadi yang kedua gini Ustaz.
gimana pandangan Pak Ustadz ya mengenai ada orang Muslim ya yang dia kerjanya itu mungkin bangun rumah ibadah non Muslim Ustadz. Gimana hukumnya seperti apa Ustadz? Yang pertama, bagaimana pandangan ilmu tauhid tentang keyakinan sebagian saudara-saudara kita tentang hitung-hitungan bahasa saya. Jadi malah bukan hanya di pernikahan, kadang kalau bikin hajatan di bagusnya hari apa, kemudian bikin bangunan gitu kan, itu juga kadang beberapa orang make gitu. Nah ini sebenarnya tauhid itu kan yang paling pokok itu adalah apapun itu ya, ketika keyakinan penuhnya bukan kepada Allah, bukan hanya itu sudah dilarang, pasti nggak boleh. Jadi ketika kita meyakini ada kekuatan lain gitu ya, ada yang menentukan kita itu selain Allah, ya sudah dikatakan musyrik itu. Prinsipnya begitu. Jadi tidak hanya ke tanggal-tanggal tadi gitu Pak ya. Saya sering contohkan batu ali itu Pak ya. Batu ali ini kalau kita meyakini batu ali ini yang menyebabkan dagangan saya laris, ya sudah syirik itu ya. Sudah melenceng, itu sudah tidak dibenarkan, walaupun syiriknya syirik khafi, yang syirik kecil yang mungkin orang tidak sadar gitu. Nah jadi pertanyaan bagaimana, tergantung i'tikad yang ngitung-ngitungnya itu. Kalau meyakini bahwa hitungan inilah yang menentukan selamat tidaknya pernikahan gitu kan, ada keyakinan itu Pak Eko ya, berarti kan dia meyakini penentu kehidupan itu adalah tanggal-tanggal itu, bukan Allah. Maka itu yang yang dilarang oleh agama. Meyakini ada kekuatan lain, malah angka-angka itu, yaitu nanti tidak dibenarkan dalam ilmu tauhid, karena meyakini itu namanya syirik khafi ya. Syirik khafi itu syirik yang kadang orang nggak sadar gitu, nyangkanya itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau hitung-hitungan ini dalam rangka ikhtiar gitu Pak ya, dalam rangka ikhtiar itu kejawen gitu kan, ada leluhur gitu, tidak meyakini ikhtiar saja, ya itu sih tidak apa-apa gitu ya. Ya kayak orang ya pakai jimat-jimat itu kan dalam nanti sebenarnya tidak terlepas dari fikih ya. Selama tidak meyakini itulah penentu segalanya, silahkan gitu Pak. Jadi semuanya dari sama kayak kita Pak, sama kayak kita gini. Makan gitu ya. Jangan meyakini bahwa nasi ini yang mengenyangkan, itu bagaimana dalam tauhid? Yang mengenyangkan siapa Pak? Kalau kita mengatakan bahwa nasi yang mengenyangkan, kira-kira gimana tuh? Nah itu sudah tidak dibenarkan dalam tauhid. Jadi apa? Kita tuh tetap yang mengenyangkan Allah, tapi melalui ikhtiar makan. Yang menyelamatkan kita dalam nikah adalah Allah, tapi ikhtiarnya hitung-hitungan gitu. Jadi hitungan itu hanya kayak semacam makan nasi ketika kita makan gitu, setara gitu ya. Seperti nasi ketika Nah makan pun kalau kita meyakini nasi ini yang mengenyangkan, ya melenceng sudah Pak. Jadi tapi insya Allah ketika kita ngomong alhamdulillah tadi kenyang udah makan sepiring, insya Allah dalam hati kita tuh yang mengenyangkan si Allah gitu kan. Itu namanya bahasa majazi, bahasa kiasan saja, bukan sesungguhnya. Jadi jangan ada bahasa, wah kamu udah musyrik nih gitu, jangan ya. Karena itu kan bahasa mulut, dalam hatinya dia meyakini mungkin yang mengenyangkan adalah Allah. Kayak misalkan saya banyak uang karena kerjanya dari pagi sampai malam. Itu kan berarti meyakini bahwa yang ngasih uang banyak itu karena kerjanya seharian malam. Berarti tidak meyakini bahwa Allah lah yang sebenarnya mengasih rizki. Jadi intinya begini, apapun prakteknya di masyarakat ya, ketika dalam hatinya meyakini praktek itu yang menentukan hidupnya selamat atau tidak, itu yang dilarang. Itu syirik khafi. Tapi ketika hanya sebatas ikhtiar gitu ya, agar baik, agar soleh, nanti agar bagus misalkan, itu dibenarkan selama tidak ada keyakinan itu. Itu baik ya. Itu apa saja kalau di tauhid sih, apa saja gitu ya. Tidak hanya tadi hitung-hitungan ya, termasuk batu ali, termasuk posisi rumah nih, kalau madep ke sana nanti kan misalkan begitu kan, orang-orang kental-kental hitung-hitungan kan bisa begitu. Feng shui atau macam-macam. Kemudian yang kedua tadi apa tadi tuh? Apa hukumnya ya? Orang muslim bangun tempat ibadah non muslim Ustaz. Oh, jadi non muslim ngasih uang gitu ke kita? Misalkan ini orang muslim
Orang Muslim. Oh iya ya. Gereja itu gimana Pak Ustaz? Orang Muslim. Tauhid gimana Pak Ustaz? Jadi gini, kalau itu sih nanti kembali ke fikih kalau gitu ya. Kalau ke fikih. Jadi orang Islam membantu ya. Sebenarnya praktek-praktek itu sebenarnya kita sadar nggak sadar Pak ya. Kadang pernah kita lakukan mungkin ya. Kita kan ada gempa nih Pak ya, misalkan di Papua misalkan yang mayoritas orang Kristen. Kita kan ngasih donasi tuh. Kita nggak pernah tahu persis uang itu digunakan apa di sana kan. Bisa jadi itu apa? Dibangun buat gereja, bisa jadi kan? Nggak pernah tahu kita tuh. Tapi ya nanti dalam fikih itu maqasidul lafdi ala niyatil lafid. Jadi begini. Jadi tergantung niat ketika kita ngasih ke sana tuh. Saya ini ngasih uang 1 juta tuh buat makan orang Papua yang kena musibah. Niatnya begitu. Bukan untuk jelas-jelasan mau dibikin gereja, silakan, jangan. Adapun di sana yaitu pengelolanya berarti kan kita tidak lepas tanggung jawab sudah gitu kan. Jadi hukumnya kalau secara terang-terangan untuk uang itu ya tidak boleh. Berarti kita mensiarkan agama non Muslim gitu, non Islam gitu kan. Tapi kalau kita misalkan dengan tadi kasus tadi Pak ya, ada bencana, ada musibah yang kita tinggal ngasih donasi nggak tahu di sana gitu ya, itu sih insya Allah ada pengampunan gitu ya. Kita nggak pernah tahu, kecuali di sananya udah jelas uang ini akan disalurkan untuk membangun gereja, ya stop dulu kita. Karena orang-orang non Muslim juga banyak sebenarnya yang kaya-kaya tuh banyak gitu ya. Gitu. Tapi kalau hanya sebatas kemanusiaan ngasih makan itu ya silahkan, kepada bermuamalah itu dengan orang non Muslim silahkan, jual beli silahkan gitu ya. Tapi kalau sudah jelas-jelas uang kita digunakan untuk pembangunan masjid, pembangunan gereja, maka ya tidak dibenarkan gitu ya dalam syariat gitu. Itu Pak Eko ya. Jadi tidak boleh kalau sudah jelas-jelas. Tapi kalau remang-remang dan tidak tahu, ya itu sudah lepas tangan kita. Asal dari awalnya kita diniatkan untuk membantu korban makan, minum, beli pakaian, beli baju gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi Gitu. gini bukan masalah uang, jadi tukang Ustaz. Ya, tukang kulinya itu kan punya keahlian tuh. Kalau dia membangun gereja atau membangun. Oh, kalau kulinya sih nggak apa-apa. Kalau kulinya. Iya. Nah itu kan berarti kerja itu mah. Oh, iya. Ya kayak Ada apa? itu ya. Maksudnya kerja kepada non Muslim dan membangun gereja gitu ya. Tapi kalau orang yang ikhtiyat itu Pak, untuk yang hati-hati sih ya. Karena kan ada begini, man a'ana ala maksiatin fahuwa syarikun lah. Orang yang membantu kemaksiatan itu berarti dia bersekongkol melakukan maksiat. Itu sebabnya kenapa orang yang minum minuman keras dosa. Warung yang menjual minuman keras walaupun nggak minum tetap dosa. Karena dia membantu orang supaya minum. Atau dia nggak jualan, nggak minum, tapi ngebeliin gitu ya. Ada anak kecil atau anak udah balik ngebeli, dia padahal nggak minum, nggak jualan, ya tetap kena dosa kita. Berarti kalau membangun gereja kan berarti seperti kita mendukung akan terjadi banyak kekafiran di dalamnya gitu kan. Gitu. Tapi kalau secara kerja digaji sih ya nggak apa-apa gitu. Karena kita juga kebanyakan di Indonesia kan bos-bosnya malah non Muslim kebanyakan kan. Kebanyakan gitu. Jadi itu dalam rangka muamalah sih boleh-boleh saja. Tapi untuk hati-hati mendingan nyari kerjaan lain gitu ya. Nyari kerjaan lain gitu. Kalau pekerjanya gitu ya. Kalau sangat dianjurkan sih jangan kerja di situ gitu kan. Karena ya itu tadi ada unsur membantu nantinya setelah berdiri gereja itu berarti membantu terjadinya banyak kemungkaran di dalamnya, yaitu kemusyrikan itu. Gitu. Itu barangkali yang lain apa cukup ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.